Bismillah, malam hari ini kita akan sedikit mereview ya. Ini ada Beat tahun 2022 ya. Jadi masih umur 2 tahun. Ini sudah dihinggapi penyakit berebet-berebet, nyendat-nyendat. Jadi ceritanya menurut yang punya motor ini diserviskan di bengkel resmi tanpa ada masalah ya. Artinya sebelum servis itu motornya normal. Begitu selesai servis, qadarullah motornya malah jadi nggak enak, jadi berebet-berebet dan matian. Kemudian dikembalikan lagi dan hanya diganti busi. Sampai ganti busi 2 kali itu pun hasilnya masih sama. Nah ini alhamdulillah dipercayakan ke bengkel kita untuk perbaiki. Dan ini bismillah, hanya mengharap ya pertolongan dari Allah semata. Semoga kita bisa menemukan permasalahan yang menyebabkan motor ini jadi berebet dan matian. Bismillah, kita lanjutkan. Jadi untuk mempermudah diagnosa satu permasalahan, terutama untuk motor injeksi ya, ketika ada satu masalah berebet, kemudian dutan dan matian, ini tentunya ada tiga faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, suplai bahan bakar. Ini yang bekerja full pump, filter bensin, dan injektor. Ini faktor yang pertama. Yang kedua, faktor pengapian. Ini yang bekerja diantaranya busi, cok busi, koil, dan ecu ya. Kemudian faktor yang ketiga ini adalah faktor dari udara. Artinya kebersihan filternya ini harus kita cek. Jadi 3 poin ini yang akan kita fokuskan untuk mencari penyebab permasalahan. Tentunya di sini kita sangat membutuhkan satu alat scanner ya, ini untuk membantu mempermudah mengambil data yang ada di motor ini. Karena kalau tanpa scanner tentunya kita istilahnya buta dan hanya meraba-raba dan hanya menggunakan feeling. Jadi kita insya Allah lebih valid datanya dan lebih mudah menelusuri karena kita punya patokan, punya data ya. Ini sudah kita hubungkan dengan scanner, kemudian kita pilih motornya ya. Ini Beat, kemudian kita nyalakan. Sebelum kita mengamati injektor dan sensor O2, kita perhatikan dulu untuk sensor TPS, throttle position sensor. Jadi ini sensor yang membaca bukaan gas. Jadi saat gas ditarik, gas dibuka, maka derajatnya ini akan naik sesuai dengan putaran gas. Ini coba kita tarik gas ya. Ini awalnya adalah 0 derajat, kita tarik, dia akan semakin naik seiring dengan banyaknya putaran gas yang kita berikan. Nah seperti ini kita tarik. Ini bisa dibaca di data untuk bukaan gas. Jadi bukaan gas ini juga menentukan banyak sedikitnya bensin yang disemprotkan. Jadi semakin tinggi nilai bukaan gas, otomatis injektor ini juga akan mengikuti, nilainya akan semakin besar sesuai putaran gas yang diberikan. Nah, ini coba kita perhatikan ya untuk TP. Ini kondisi 0, artinya gas belum kita tarik. Kemudian kita tarik pelan-pelan. Pelan-pelan ini sudah mulai kita tarik. Ini sudah 2,5, kita tarik terus. Nah ini malah turun ke 1,5 tadi ya. Kita tarik lagi, kita tarik. Nah kita ulangi dari awal 0, kita tarik 1,5, 2,5. Nah ini malah turun. Dari 2,5 tadi harusnya ketika kita tarik dia harusnya naik ke 3 dan seterusnya. Ini malah turun ke 1. Nah
Jadi disinilah letak permasalahan. Sensor TPS-nya ini sudah error ya. 0 kita tarik setengah, 1,5. Nah, dia kembali ke 0. Ini padahal posisi gas kita tarik. Nah, tadi ke setengah ya. 3. Nah, ini malah kedua. Padahal ini posisi kita tarik gas. Harusnya semakin naik. Nah, ini pembacaan sensor TPS-nya sudah ngacak. Jadi inilah penyebabnya kenapa motornya jadi ndut-ndutan, berebet, karena konsumsi bahan bakarnya ini tidak stabil. Artinya karena pembacaan sensor TPS-nya tidak sesuai dengan aktual, maka bensin yang disemprotkannya pun ke injektor ini juga tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi seharusnya bensin yang dikeluarkan itu banyak, ini malah berkurang. Karena nilai bukaan TPS-nya malah turun. Saat gas ditarik ini malah turun. Jadi bensin yang disemprotkan ini malah berkurang. Ini yang menyebabkan berebet dan ndut-ndutan. Kita nyalakan mesinnya, kita perbesar, kita zoom biar lebih jelas ya. Kita akan fokus ke injektor ini ya. Injektor ini adalah debit bensin yang disemprotkan, yang dikeluarkan. Ini ditentukan dengan milisecond satuannya. Jadi semakin besar bensin yang dikeluarkan, maka angkanya juga semakin tinggi ya. Nah, ini kita akan melihat pasokan bensin itu cukup atau tidak untuk suatu motor itu berdasarkan di sini. Ini ketika stasioner nilainya seperti ini, antara 2,5, 2,4. Tidak boleh lebih dari 3 dan tidak boleh kurang dari 1,5 ya, karena itu akan bermasalah juga. Jadi ini standarnya seperti ini. Jadi antara injektor dan sensor O2, kita lihat sensor O2. Nah, ini dua patokan ini kita akan mengetahui apakah motor itu dalam kondisi boros atau dalam kondisi terlalu irit, karena sama-sama akan bermasalah antara boros dan terlalu irit. Kita coba fokus ke injektor dulu, kemudian kita gas. Seharusnya ketika kita gas, nilai bukaan injektor ini akan melebar, semakin tinggi ya. Nah, kita coba gas. Nanti kita perhatikan di sini apakah dia semakin naik atau semakin turun. Kita gas, tarik pelan-pelan. Nah, ini motor sudah terasa berebet. Jadi kondisi mesin belum nyala ya, ini masih belum kita hidupkan. Sekarang kita hidupkan. Nah, ini nilai injektor sudah menunjukkan 2,5. Sekarang kita tarik gas. Perhatikan bukaan gas dan nilai injektor. Kita tarik pelan-pelan, 2,5. Nah, ini malah turun ke 1,5. Kita ulangi lagi biar lebih jelas. Kita tarik. Nah, ini turun. Nah, dari 4 tadi malah turun ke 2. Ini padahal posisi kita tarik. Nah, dari 7 turun ke 5. Kita ulangi dari 0. Kita tarik pelan-pelan. 1, 3, 3,5, 4. Nah, ini turun ke 1,5. Ini padahal posisi kita tarik gasnya, malah turun nilai TPS-nya.
7 tadi turun ke 5 ya. Nah ini malah turun. Jadi insya Allah permasalahannya sudah ketemu. Ini adalah sensor TPS nya yang pembacaannya ngaco ya. Jadi nanti kita akan coba buka TPS nya. Ini sudah kita bongkar motornya. Dimanakah letak sensor TPS, yaitu ada di ini ya, yang warna hitam ini. Nah ini dihubungkan membaca bukaan gas di sini. Jadi misalnya kita putar gas, nah, ketika kita tarik gas, maka tuas gas akan menarik tuas ini sekap ya. Nah, dan putaran ini dibaca oleh sensor TPS berapa derajat dari pembukaannya. Jadi nanti kita akan bongkar sensor TPS ini, kita keluarkan throttle bodinya sekaligus nanti kita servis. Jadi untuk detailnya seperti ini. Setelah kita lepas throttle bodinya, jadi inilah sensor TPS yang bawah ya. Yang ini adalah EACV untuk pengatur udara ketika start awal ya, sama dengan cuk otomatis yang ini. Nah ini adalah TPS untuk membaca bukaan gas dari handle gas yang ditarik oleh tangan. Jadi kalau kita simulasikan, ketika ini kita tarik gasnya, ini kita putar, maka koinnya ini dia akan membuka. Jadi pasokan udara adalah dikontrol dari skep butterfly ini ya, koin yang di tengah ini. Ketika ini kondisi menutup, jika ini kita putar gas, maka skep ini akan membuka. Jadi udara masuk ke mesin, dan bukaan skep ini dibaca oleh sensor TPS. Dari sensor TPS ini yang menginformasikan ke ECU dan memerintahkan injektor itu menyemprot seberapa banyak sesuai bukaan skep. Nah, ini. Jika gas penuh, maka posisi skepnya ini akan lurus membuka penuh ya. Ini artinya udara full masuk. Ketika menutup seperti ini. Jadi seperti itu proses cara kerja dari TPS. Nah ini pembacaan TPS ini sudah tidak sesuai aktual dari bukaan koin ini. Kita akan bongkar TPS. Jadi inilah sensor TPS yang sudah kita lepas dari throttle bodinya. Jadi ini throttle bodinya. Ini awalnya adalah masuk di sini. Nah, sebelum ini idealnya kalau sudah error ini harusnya ganti ya sensor TPS ini. Dan ini kalau ganti yang ori ini satu set sama throttle body ini. Nah ini ada yang non ori ya, yang imitasi itu ada yang dijual TPS nya saja. Jadi idealnya ini ada seharusnya ganti, cuman kita akan coba usahakan tanpa diganti, dan kita akan coba servis ya TPS ini. Semoga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ini masih bisa kita fungsikan, ini harapannya. Namun nanti jika ternyata tidak ada perubahan, nanti pilihan selanjutnya adalah kita ganti yang baru sensor TPS nya. Ini caranya, kita lepas bagian dalam dari sensor TPS ini kita gunakan obeng mini. Ini kita lepas plat. Platnya ini kita lepas. Nah, kita akan perlebar ya. Kita akan lebarkan. Ini kita buka.
Kemudian lidahnya ini juga kita lebarkan ke arah sana ya, jadi akan membuka lebih lebar di sini nanti. Nah, pakai obeng seperti ini kita tekan keluar. Nah, ini sudah bertambah lebar ya, kita coba lagi. Nah, setelah itu kita kembalikan, kita masukkan lagi platnya ini. Jangan sampai terbalik ya, kalau terbalik nggak bisa masuk. Oke. Cukup kita tekan. Nah, ini sudah kembali masuk lagi ke tempat semula. Nah, selesai. Dan ini kita pasang kembali ke dudukan dari sensor TPS ini. Kita sesuaikan dulu letak dari tuasnya, kemudian baru kita putar. Nah, jadi posisinya seperti ini. Kita akan pasang ke mesinnya kembali, throttle bodinya. Ini alhamdulillah setelah kita servis sensor TPS nya ya, sudah kita pasang ke mesin. Sekarang kita tes bacaan dari sensor TPS ini. Ini kita tarik gas pelan-pelan, step by step. Jadi nanti pembacaannya akan stabil naik terus ya, jadi nggak ada naik turun, itu nggak ada. Ini alhamdulillah sudah kita tes dan berhasil. Ini coba kita tunjukkan seperti apa hasilnya. Bismillah, mulai dari 0,0 kita tarik pelan-pelan, step by step, tidak boleh ada yang loncat ke bawah. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13. Terus alhamdulillah ini sudah lewat dari yang error tadi ya. Ini sudah naik terus tanpa ada yang turun ketika gas diputar. Terus sampai ini misalnya kita langsung tarik pol, ini di 78,5 ya, ini gas mentok 78,5 derajat. Kita lepas kembali ke 0. Jadi alhamdulillah sudah berhasil untuk servis TPS nya, tidak perlu ganti baru dan lebih menghemat biaya biidznillah ta'ala. Nanti kita coba test drive, kita nyalakan mesin seperti apa hasilnya, dan insya Allah motor ini sudah sembuh dari penyakitnya. Sekarang kita tes respon gasnya ya. Yang sebelum kita servis ini responnya telat, jadi gas sudah diputar, respon mesin itu telat, ngempos ya. Ini coba kita putar dengan spontan ya. Jadi responnya alhamdulillah sangat bagus, tidak telat. Jadi ini menandakan bahwa motor ini sudah kembali normal, tidak ngempos, tidak ndut-ndutan, dan insya Allah sudah lancar buat jalan, karena bisa diindikasikan dari sini. Kita tarik pelan-pelan, apakah ada yang ngempos.
Alhamdulillah untuk permasalahan boot ini sudah close ya. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi permasalahannya adalah di sensor TPS. Alhamdulillah sudah kita test drive buat jalan. Alhamdulillah, Masya Allah, hasilnya sangat memuaskan seperti motor baru.